Halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang empath yang biasa dikatakan orang adalah empati. Empati itu apa sih? Saya akan jelaskan dulu apa pengertian berempati atau empati ya. Nah, empati adalah kemampuan dalam memahami kondisi atau perasaan orang lain. Jadi, bukan hanya memahami, namun ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi, seorang empath ini bisa merasakan pikiran, emosi orang lain ya. Membayangkan diri sendiri jika berada di posisi orang tersebut. Nah, di sini ada muncul rasa kasih, ada muncul rasa iba. Ya, dan tergerak untuk menolong. Orang-orang empath bisa menyerap energi orang lain. Ya. Apakah kamu pernah merasakan hal seperti ini? Jika pernah, berarti kamu adalah seorang empath. Nah, jadi apa bedanya dengan simpati? Kan sama saja pengertiannya ya. Ya, memang itu benar ya. Pengertian dari simpati dan empati itu ya sama-sama merasakan apa yang orang lain rasakan. Namun dalam prakteknya berbeda. Di sini akan terlihat perbedaan simpati ya. Misal ketika kamu melihat ada orang lain yang mengalami bencana alam, seorang simpati ini akan merasa kasihan dan sedih. Jadi, ini hanya berupa perhatian dan perasaan yang muncul ketika menyaksikan sebuah peristiwa, ya. Namun kalau orang berempati, jika melihat orang lain yang mengalami bencana alam, orang empath ini tidak hanya ikut berempati, tidak hanya ikut merasa kasihan, melainkan mereka-mereka ini turut membantu korban. Misalnya dengan memberikan bantuan dana, bantuan berupa pakaian, ya, atau sandang pangan, ya apapun itu. Jadi empath ini lebih kepada sebuah tindakan, take action, ya. Bedanya pada kedalaman perasaan dan emosi yang dirasakan seseorang. So, orang-orang empath ini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya bisa menyerap energi orang lain. Fokus kepada perilaku nonverbal, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau akan menyebutkan ya ciri-ciri dari seseorang empath, ya. Yang paling tampak. Apa saja itu? Yang pertama, seorang empath itu memiliki kepekaan yang sangat kuat, sehingga mudah terhubung dengan emosi orang lain, ya. Mereka-mereka ini mudah sekali membaca keadaan dan merasakan energi di sekitar mereka. Mereka bisa menyerap segala energi, baik itu positif maupun negatif. Sehingga orang-orang empath ini mudah sekali merasakan kelelahan. Kalau kamu seperti itu, berarti kamu adalah seorang empath ya. Karena ini, kenapa mereka sangat mudah kelelahan? Karena kaitannya ini dipenuhi dengan sebuah emosi. Mereka cepat sekali menyerap emosi orang lain. Ya. Yang kedua, orang-orang empath tidak suka dan merasa terganggu jika berada di lingkungan yang bising, lingkungan yang ramai, lingkungan yang sibuk, ya. Mereka-mereka ini lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Mereka suka menyendiri. Karena mereka terlalu banyak menyerap segala emosi di sekitarnya, maka membuat mereka akan cenderung lebih lebih suka menikmati waktu sendiri, yang bertujuan di sini untuk merecharge kembali energi mereka.
untuk mengisi ulang ya energi mereka yang sudah sempat habis ya. Dan pada umumnya orang-orang empath ini sangat suka dengan yang namanya ketenangan. Poin yang ketiga, orang-orang empath memiliki intuisi dan firasat yang tajam. Nah, di mana di sini intuisi memberitahu apakah seseorang ini jujur atau tidak. Ya, mungkin kamu pernah merasakan itu ya. Intuisimu seperti memberitahukan kamu, kayaknya orang ini gak jujur sama kamu. Dia ini hanya memanfaatkan kamu saja. Dia ini ada maksud tersembunyi sama kamu, ada udang di balik batu. Gitu ya. Nah, contoh yang lain ini mungkin kamu pernah ngerasa atau seperti ada sebuah dorongan yang kuat untuk memintamu menghubungi pasanganmu, ya, atau menghubungi orang tuamu dengan menanyakan kabar mereka. Karena kamu berfirasat sepertinya keadaan mereka sedang tidak baik-baik saja. Dari mana firasat dan intuisi itu muncul? Yang jelas, firasat itu sangat kuat sekali kamu rasakan. Dan sebagian besar ya, firasat dari seorang empath ini sering sekali menjadi kenyataan. Nah, itu ciri-ciri yang sangat sering terjadi ya. Nah, apalagi ciri-cirinya, orang-orang empath ini sangat menghindari yang namanya konflik. Mereka tidak suka dengan perselisihan, pertengkaran. Karena pertengkaran ini bagi mereka itu menyebabkan lebih banyak tekanan, ya. Maksudnya di sini di mana kamu tidak hanya berurusan dengan perasaan dan reaksi kamu sendiri, tapi juga kamu akan menyerap emosi orang lain. Ya, itu yang dimaksudkan tadi lebih banyak tekanan. Sehingga mereka ini sangat menghindari yang namanya konflik. Nah, poin selanjutnya, orang-orang empath ini tidak hanya peka dengan sesama mereka, namun ke makhluk hidup yang lain. Mereka sangat peka dengan bau, ya, dengan suara, dengan sensasi, ya. Mereka ini mudah sekali merasakan emosi dari hewan dan alam sekitar. Ya, mungkin sebagian dari kamu pernah dikatakan aneh. Ya, karena kedekatan kamu dengan hewan ya. Misal, kamu sering mengajak hewan piaraan kamu berbicara dan kamu dianggap aneh. Ya, kok kamu ngomong sama hewan? Emang mereka ngerti? Mungkin kamu pernah dikatakan seperti itu. Dan beberapa di sini juga sepertinya pernah ya berbicara dengan rumput, bunga, pohon, dan kamu ngerasa seperti ada firasat ketika melihat bunga layu, kamu itu seperti merasa kasihan ya, lantas kamu menyiramnya ya, memberikan dia air supaya dia tidak layu ya, supaya dia tetap tumbuh hidup. Dan yang terakhir, orang empath sangat tertarik dengan hal-hal spiritual sejak dini, sejak kecil. Tertarik dengan benda-benda unik seperti kristal, kartu tarot, ya, tertarik pada astrologi, gitu ya. So, untuk kamu yang empath, jangan malu jadi seorang empath. Jadi seseorang yang memiliki empati yang tinggi. Karena sesungguhnya itu merupakan berkah dari Yang Maha Kuasa, di mana kamu dikaruniai kekuatan emosi yang lebih dibanding yang lain, ya. Dan kehadiranmu ini bisa menebar cinta kasih dan kepedulian kepada semua makhluk di bumi. Kehadiranmu sebagai penyembuh bagi sekelilingmu. Jadi tetaplah menjadi dirimu
yang bisa memberikan banyak manfaat untuk semua makhluk. Oke ya guys, semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kamu yang mungkin sebelumnya kamu tidak paham ya, tidak bisa membedakan apa itu simpati dan apa itu empati. Dan mungkin kamu ngerasa ya sebelumnya, kok aku seperti ini sih? Kok aku ngerasa sepertinya aneh atau dicap aneh oleh orang lain? Dan ketika kamu sudah mengerti ya, sudah tahu bahwa ciri-ciri tersebut adalah seorang empet, jadi kamu di sini merasa bahwa kamu sebenarnya bukanlah orang aneh. Kamu sama saja seperti orang biasa. Cuman kamu memiliki empati yang luar biasa dibanding yang lain. Ya, memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Kepekaan dan intuisi yang tajam dibanding yang lain. Jadi bersyukurlah karena ini adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Ya, sampai ketemu lagi. Bye.